Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Al-Azhar. Salam. Salam kebajikan. Salam NKRI. Oke, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 Dampak Sosial Artificial Intelligence. Anggota kelompok kami ada saya Alfarizky Anugrah Akbar. Saya Valdan Al-Fatih Putra. Saya Syakira Haya Kirana. Saya Humaira Putri Jasmine. Saya Narela Kamania Julie. Ada beberapa pokok pikiran yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada biodata responden, yang ketiga ada pertanyaan-pertanyaan, yang keempat ada grafis responden, yang kelima hasil jawaban responden, dan yang keenam kesimpulan. Untuk yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Kami memilih tema ini, dampak sosial artificial intelligence atau AI, karena kami melihat adanya gejolak pertumbuhan AI yang luar biasa di Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat orang-orang terkait AI yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dan kami sudah mendapatkan pendapat atau responden dari 780 responden dalam waktu 2 minggu. Kedua ada biodata responden. Berdasarkan diagram biodata responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 11 sampai 15 tahun dengan persentase 46,3%, sehingga kelompok remaja awal mendominasi. Selanjutnya, usia di atas 40 tahun menempati posisi kedua dengan 24,7%, disusul kelompok 31 sampai 40 tahun sebesar 15,8% responden, dan 16 sampai 20 tahun sebanyak 12,6%. Sementara itu, responden yang berusia di bawah 10 tahun merupakan kelompok paling sedikit dengan hanya 0,6%. Secara keseluruhan, responden terbanyak adalah remaja, sedangkan anak-anak usia di bawah 10 tahun hampir tidak ada. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan AI? Berdasarkan diagram jawaban pertanyaan, apakah Anda sering menggunakan AI? Mayoritas responden memilih kadang-kadang, diikuti oleh iya, sedangkan tidak merupakan jawaban paling sedikit. Ini menunjukkan bahwa menggunakan AI relatif umum, tetapi kebanyakan orang masih memakai AI secara tidak rutin atau hanya sesekali, bukan secara konsisten untuk mendapatkan wawasan lebih dalam, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apakah menurut Anda AI penting di kehidupan sehari-hari? Berdasarkan diagram, jawaban pertanyaan apakah menurut Anda AI penting dalam kehidupan sehari-hari dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab iya dengan persentase yang ada 53,8%, menunjukkan lebih dari separuh responden menganggap AI penting dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sebanyak 28% responden menyatakan tidak, menandakan sebagian cukup besar masih merasa AI belum penting di kehidupannya. Jawaban kadang-kadang dipilih oleh 13,9 responden, menunjukkan pandangannya situasional. Sementara itu, 4,3 responden memilih kebutuhan sesuai kebutuhannya masing-masing, yang berarti mereka menilai pentingnya AI tergantung pada konteks tertentu. Secara keseluruhan, mayoritas menilai AI penting, meski masih ada kelompok signifikan yang ragu atau hanya menganggap penting dalam kondisi tertentu. Pertanyaan ketiga, apakah Anda percaya bahwa AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja? Berdasarkan diagram, jawaban pertanyaan apakah Anda percaya AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dapat disimpulkan bahwa mayoritas besar responden memilih iya dengan jumlah mendekati 700 orang, menandakan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap peran AI dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Lalu jawaban tidak berada jauh di bawahnya, menunjukkan hanya sebagian kecil responden yang ragu atau tidak percaya. Sementara itu, pilihan mungkin merupakan yang paling sedikit, menandakan hanya sedikit responden yang masih bimbang atau belum memiliki pendapat yang pasti. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan keyakinan kuat dari mayoritas responden bahwa AI dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
Pertanyaan keempat adalah, untuk apa Anda menggunakan AI? Berdasarkan diagram jawaban pertanyaan untuk apa Anda menggunakan AI, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI paling banyak untuk keperluan research atau penelitian. Terlihat dari jumlah responden yang paling tinggi pada kategori ini. Mengerjakan proyek atau tugas berada di urutan kedua, menunjukkan AI juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan atau studi. Kebutuhan sehari-hari menempati posisi terakhir, menandakan pemanfaatan AI untuk aktivitas rutin rumah tangga atau pribadi masih lebih rendah dibandingkan dua kategori lainnya. Secara keseluruhan, mayoritas responden memanfaatkan AI terutama sebagai sarana penelitian dan pembelajaran, sementara penggunaan untuk kebutuhan harian masih relatif terbatas. Pertanyaan kelima, apa harapan Anda tentang pengembangan AI di masa depan? Dari data yang sudah kami kumpulkan, memang tiap-tiap responden memiliki jawaban yang beragam. Tetapi, mayoritas responden yang mengisi angket ini menginginkan AI menjadi semakin maju, privasi penggunaan AI aman, dan tidak disalahgunakan. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI di masa sekarang sering digunakan dan cukup berpengaruh kepada kehidupan manusia, dan banyak orang yang mengharapkan AI menjadi semakin maju dan dapat membantu dalam hal positif di kegiatan manusia. Selesai sudah presentasi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.